Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-28 tahun B. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 7 sampai 11. Bacaan kedua surat kepada umat di Ibrani bab 4 ayat 12 sampai 13. Injil diambil dari Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Bacaan pertama menandaskan bahwa kebijaksanaan adalah nilai yang amat berharga. Kekayaan duniawi jauh lebih rendah daripada kebijaksanaan. Manusia harus senantiasa mencari kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu juga harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang datang begitu saja dalam kehidupan manusia. Kebijaksanaan merupakan anugerah yang memang harus dimohon dari Allah dan senantiasa dicari dengan penuh perjuangan. Surat Ibrani dalam bacaan kedua menekankan pentingnya peranan sabda Tuhan dalam hidup ini. Sabda Allah berperanan penting dalam hidup manusia. Sabda itu dapat didengar lewat peristiwa alam, peristiwa hidup, atau nurani manusia. Maka manusia harus berjuang membuka diri akan sabda Allah. Jika manusia tidak berjuang membuka hati dan membuka jiwa akan sabda Allah itu tidak akan berpengaruh dalam hidup manusia sendiri. Injil pada hari Minggu Biasa ke-28 tahun B ini menandaskan perjuangan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan hal yang gampang, bukan hal yang murahan dan asal ikut saja. Mengikuti Yesus membutuhkan sebuah perjuangan. Banyak hal yang hendak diperjuangkan dalam mengikuti Yesus. Orang yang mengikuti Yesus harus sanggup berjuang meretas batas-batas pada harta duniawi, pada harta kekayaan. Pengikut Kristus juga harus berjuang dalam menempatkan kekayaannya agar terarah pada kesejahteraan sesama manusia yang membutuhkannya. Nasihat Yesus ini kepada si pemuda kaya dalam Injil hari ini jelas menggambarkan bahwa menjadi pengikut Yesus harus berjuang meretas batas-batas terhadap harta milik. Yesus mengajak si pemuda menjual harta miliknya dan mengikuti dia. Itulah sebuah perjuangan yang barangkali sulit bagi si pemuda itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus, si pemuda itu pergi dengan sedih. Perjuangan ini terlalu besar baginya. Sulit rasanya dia meretas batas-batas kepemilikan. Terlalu sayang dia pada hartanya. Rasa melekat pada harta duniawi terlalu kental. Dia merasa tidak seimbang mencari kehidupan kekal dengan cara melepaskan harta kekayaannya. Dan dia sedih karena tidak punya kemampuan untuk melepaskan hartanya itu. Yesus menyampaikan sebuah nilai perjuangan kepada si pemuda itu. Maka Yesus berkata, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hidup adalah perjuangan. Mengikuti Yesus juga harus berjuang. Pengikut Yesus harus berjuang menyingkirkan kelekatan pada harta. Pengikut Yesus harus berjuang menyingkirkan pikiran yang menumpuk harta. Pengikut Yesus harus berjuang dan harus mau membuang segala pikirannya tentang harta duniawi, lalu memfokuskannya diri untuk memasuki kerajaan Allah. Itulah sebuah perjuangan. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah perjuangan. Hidup mengikuti Yesus adalah sebuah perjuangan.
kita sebagai pengikut Kristus harus tak berjuang hidup mengikuti Yesus, bukan sebatas kultus dan peribadatan, bukan sebatas paguyuban bersama, tetapi sebuah kemuritan yang tetap berjuang dan harus berani melepaskan harta duniawi demi sesama dan demi Allah. Kita sebagai pengikut Kristus harus senantiasa berjuang meretas batas-batas pada harta kekayaan. Menjadi kaya bukanlah sesuatu yang salah bagi Yesus, tetapi sikap menumpuk harta, apalagi mencari harta dengan segala cara, harus senantiasa kita singkirkan. Itulah perjuangan kita. Kita membutuhkan kebijaksanaan dari Allah. Kita membutuhkan kekuatan dari Allah untuk menjadi sumber kebijaksanaan bagi kita, sehingga kita semakin sanggup berjuang dalam mengikuti Yesus. Sebagai umat beriman, kita tetap membutuhkan doa. Kitab kebijaksanaan pada hari ini menandaskan bahwa melalui doa Allah memberikan pengertian, Allah akan memberikan roh kebijaksanaan. Moga-moga kita semakin masuk dalam kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan Tuhan. Akhirnya kita masuk ke kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati. Amin.